wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran. Kita lanjutkan ikhwah. Masuk pada paragraf kedua Intas Safah wa Aqidah Wasittin halaman 61. Amal akhbar, adapun berita dari Rasulullah SAW adalah sabda beliau, afdhalus shalah, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah apa? Qiyamul lail. Dan juga thabata fi sahihain wa ghairihima min hadis Aisyah. Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah, dahulu Rasulullah SAW yusalli ma baina an yafrugha min salatil isya. Beliau melakukan salat di waktu setelah selesai salat isya sampai salat fajar, terbitnya fajar, ihda asyara rakaatan, 11 rakaat. Jadi salat malamnya Rasulullah menurut Aisyah berapa? 11 rakaat. Beliau salam pada setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 kali ya. Baru ditutup witir 1 rakaat. Ini yang diriwayatkan dari jalan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di paragraf ini mu'alif ingin menjelaskan bagaimana kaifiyah salatul malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan ditutup dengan witir. Dan biasanya beliau sholat 11 rakaat. Namun di sana ada riwayat yang lain mengatakan qiyamul lail masna tanpa ada batasan, bahwa qiyamul lail itu bisa dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa ada batasan. Kemudian ditutup dengan witir. Artinya apa? Di sana dibolehkan untuk sholat malam melebihi 11 rakaat. Dengan catatan apa? Seseorang itu bisa istiqomah mengerjakannya. Karena amalan yang paling bagus apa? Yang kontinu walaupun sedikit. Pengennya 23, pengennya lebih dari itu, tapi cuman setahun sekali. Itu mending apa? Mampunya misalnya 5 rakaat tapi dia kontinu mengerjakan, atau mampunya 11 seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi bisa kurang, bisa lebih, bisa persis dengan yang dikerjakan oleh Nabi. Itu kaifiah di dalam sholat malam, karena datang beberapa riwayat yang menjelaskan dalam masalah ini. Wa fil khabari annahu dzukira indahu rajulu yanamu kulalaini hatta yusbiha faqala sallallahu alaihi wasallam dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi, muttafaqun alaihi. Di dalam sebuah hadis fil khabar ay fil hadis, bahwasanya pernah disebutkan kepada Rasulullah SAW ada seorang lelaki atau seseorang yang dia yanamu kulalaini, artinya apa? Tidak pernah sholat malam sekalipun. Jadi sepanjang malam itu dia tidak mengerjakan sholat malam. Artinya apa ini? Menunjukkan kalau misalnya nggak bisa istiqomah tiap malam, usahakan jangan sepanjang masa itu tidak sholat malam, atau sholat malamnya cuma pas Ramadan aja. Kita usahakan kalau bisa tiap malam. Kalau tidak bisa karena suatu hal, jangan banyak-banyak bolongannya. Jangan banyak-banyak bolongnya. Semoga Allah mudahkan kita. Pernah diceritakan kepada Nabi, ada seorang si fulan ini sepanjang malam tidur terus nggak pernah sholat malam. Apa kata Nabi? Orang itu telah dikencingi syaitan di kedua telinganya. Dikencingi syaitan di kedua telinganya. Ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu asy-syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin
Rasulullah mengabarkan syaitan itu mengikatkan ya, mengikatkan. Yaqudu itu mengikatkan, bukan yaqudu ya. Kalau yaqudu apa? Ini kan yaqudu kan. Nah, yaqudu itu kan mengikat. Kalau yaqudu duduk. Ini mengikat. Jadi syaitan mengikatkan ala qafiyati ahdikum. Apa qafiyah itu? Tengkuk, leher bisa gitu ya, tengkuk. Pada tengkuk salah seorang dari kalian apabila dia tidur 3 ikatan. Jadi setiap manusia itu oleh syaitan apa? Diikat 3 ikatan ketika tidur. Yadribu makana kulli uqdatin alaika. Nah, itu harusnya pisah ya. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Yadribu, apa yadribu? Itu mengikat, jadi disimpulkan itu loh. Jadi yadribu makana kulli uqdatin. Apa itu? Pada setiap tali tersebut diikat dengan kuat. Maka alaika lailun tawilun farqud. Maka kamu itu memiliki malam yang panjang farqud. Apa farqud? Rokok daer kudu tidurlah. Ya. Maka tidurlah. Kamu memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Fa idza staiqadha, maka apabila dia bangun wa dzakarallahu taala, lalu dia berzikir, baca doa bangun tidur, inhalat uqdatun, lepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddoa inhalat uqdatan, uqdatun. Jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Fa in shalla inhalat uqdatun. Jika dia sholat, lepas 1 ikatan lagi. Berarti apa? 3 lah. Pertama, lepas dengan apa? Berdoa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus setelah itu wudu. Setelah itu sholat. Ya, maka ketika 3-tiganya dikerjakan, maka apa? Hilanglah ikatan-ikatan dari syaitan tersebut. Fa'asbaha nasyitan tiban nafsi. Maka di waktu pagi dia itu bersemangat dan jiwanya menjadi baik. Wa illa, kalau enggak demikian, asbaha khabithan nafsi kaslan. Maka di waktu pagi dia apa? Jiwanya itu apa? Menjadi jiwa yang buruk sehingga dia malas. Malas ngapain? Malas ibadah. Kalau nyambut gaya tetap semangat. Gede tetap semangat. Karena itu salah satu cara setan juga untuk menyesatkan manusia dengan dunia. Ya kan? Nek duitnya semangat. Malas ini tentunya malas beribadah, malas beramal sholat. Ini. Jadi ini satu hal yang mengabarkan pada kita hikmah. Ya, hikmah kenapa kita bangun dianjurkan untuk berzikir, berwudu, kemudian apa? Melakukan sholat. Di antaranya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh syaitan ketika kita tidur. Dan di sini menunjukkan betapa gigih syaitan di dalam berusaha menyesatkan kita. Ya, betapa gigih syaitan ini di dalam berjuang mati-matian untuk menggelincirkan kita. Tidur aja diganggu. Kita tidur ya. Ini palen itu bongkok itu kan dengan 3 ikatan. Berikutnya al-athar. Di dalam athar, kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu idza hada'atil uyunu. Ya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, idza hada'atil uyun, ketika mata-mata itu sudah tertutup, hada'at, tenang. Artinya apa? Orang-orang pada tidur gitu maksudnya. Apabila orang-orang sudah pada tidur,
Qoma, beliau bangun. Beliau siapa ini? Ibnu Mas'ud. Fayusma'u lahu dawiyun, maka terdengar olehnya dengungan, gitu kan. Kadawiyin nahli, seperti dengungan tawon, bengeng, gitu kan. Hatta yusbih, sampai waktu pagi. Dengungan apa itu? Orang-orang yang sholat malam. Artinya apa? Di masa itu orang biasa melakukan sholat malam. Dan orang sholat malam itu biasanya digunakan untuk murojaah bacaan Al-Quran. Itu menunjukkan di masa dahulu memang sholat malam itu menjadi kebiasaan. Ya, saya pernah nginep di sebuah pondok itu, Masya Allah, di sepertiga malam terakhir santrinya bangun, hampir semuanya. Yang nggak bangun biasanya malah malu. Karena apa? Nggak ada temennya, tidur sendiri di kamar itu kan. Kecuali sakit. Ya. Yang nggak ikut bangun malam itu cuma udurnya paling sakit. Ya. Di 1:30 itu sama mudirnya dibangunkan, semua bangun dan sholat semua di masjid, Masya Allah. Ya. Ketika kita melihat pemandangan itu, Masya Allah, pemandangan yang sangat luar biasa di pondok tersebut. Jadi betul-betul hidup, di malam itu hidup. Jadi mulai jam 1:30 itu mereka sholat sendiri-sendiri di masjid. Setelah itu apa? Mereka murojaah Al-Quran, ada yang belajar membaca kitab, Masya Allah. Malam ya hidup. Di saat orang-orang pada tidur. Makanya pondok tersebut, Masya Allah, pondok yang sangat mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan penuh dengan barokah. Ya, alumninya ketika lulus banyak mendirikan pondok-pondok pesantren, Masya Allah. Karena memang betul-betul biahnya itu beda sekali di situ. Ya? Yang saya alami itu di Al-Furqan. Al-Furqan Gresik. Ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa ke arah situ. Itu kalau waktu malam itu, Masya Allah, hidup sekali sana. Ya, kita pernah ikut daurah di sana itu 1 bulan, dan itu 2 kali itu, Masya Allah, kalau malam hidup. Santri-santrinya itu malam, sholat malam, kemudian murojaah, dan belajar. Karena memang belajar di waktu malam itu, Masya Allah, itu faedahnya luar biasa. Murojaah di waktu malam. Habis tidur, fresh, sholat, belajar, itu Masya Allah. Itu kata para ulama apa? Tidak akan pernah lupa belajar di waktu malam. Itu ditulis oleh para ulama di kitab adab seperti ini. Ya, salah satu strategi untuk menghafal supaya nggak lupa-lupa itu di waktu malam. Setelah kita sholat malam. Ya, semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Qila lil Hasan Al-Basri pernah ditanya, ma balul mutajahidina ahsanun nasi wajhan. Apa sebabnya orang-orang yang tahajud itu menjadi orang yang paling bagus wajahnya? Ya, jadi Masya Allah, ini bisa bisa disaksikan dan bisa dialami orang-orang yang banyak qiyamul lail itu memang wajahnya apa? Bersinar. Kalau sekarang kan banyak orang yang bersinar di waktu malam hari, tapi bukan tahajud. Wajah-wajah di malam hari pada bersinar. Bersinarnya karena apa? Pantulan. Ya, itulah ujian di zaman kita, ikhwah. Bukan bersinar karena qiyamul lail, kan? Tapi karena begadang di waktu malam. Waliyatubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, Hasan menjawab, li'annahum khalau birrahman, karena mereka berkholwat, menyendiri bersama Allah yang Maha Rahman. Fa'al basahum nuran min nurihi, maka Allah memberikan cahaya dari cahayanya Allah kepada mereka. Masya Allah. Semoga Allah memberikannya kepada kita semuanya. Waqala, dan beliau juga mengatakan, Hasan, innar rajula la yudnibu dhanba fayahrumu bihi qiyamul lail. Ada seseorang yang mengerjakan 1 dosa saja sehingga dia terhalang-halangi untuk mengerjakan sholat malam. Jadi ini introspeksi buat kita ya. Kalau kita itu susah bangun, nah, berarti
Sekian dosa. Ya, kita berarti apa? Harus banyak istighfar dan taubat. Ya. Selanjutnya, waqala rajulun li ahadis shalihin. Ada seseorang yang berkata pada seorang yang soleh. Orang yang berkata, la astati'u qiyamal lail. Wahai saya itu tidak mampu untuk melakukan qiyamul lail. Fasif li dawaan. Maka tolong sifatkan, terangkan, jelaskan padaku apa obatnya. Pasif itu apa? Wasofa ya sif. Ya, jelaskan padaku apa obatnya. Faqala, maka orang soleh ini menjawab, la taksihi bin nahar. Di waktu siang kamu jangan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Wa huwa yuqimuka baina yadayhi bilail. Karena dialah yang akan menegakkan badanmu ya baina yadayhi di hadapannya bilail di waktu malam. Artinya apa? Yang menyebabkan kita mudah untuk mengerjakan qiyamul lail itu karena anugerah dan hidayah taufik dari Allah. Maka di waktu siang jangan bermaksiat kepadanya supaya di waktu malam dia membantumu untuk qiyamul lail. Wa yirwa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala hurimtu qiyamal lail khamsata ashhurin. Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhurin bidan bin asabtuhu. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Sufyan, dari Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in ya, Sufyan ats-Tsauri. Ya. Beliau pernah mengatakan, aku tidak bisa qiyamul lail selama 5 bulan. Khamsatu asyhur berapa? Ya, khamsata asyhur 5 bulan. Apa sebabnya? Bidan bin, karena satu dosa yang aku kerjakan. Asabtuhu, yang aku kerjakan. Karena sebuah dosa yang pernah aku kerjakan, insyaallah. Imbasnya satu dosa yang dia kerjakan, ya kan? Tapi ini kan levelnya ulama ya, levelnya ulama. Jadi satu kesalahan ini efeknya sangat luar biasa bagi mereka. Dan itu dosanya tidak dosa yang besar, minum khamr kayak gitu, enggak. Dosa-dosa yang kecil. Ya kan? Itu saja efeknya sudah seperti itu. Ya. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Al-Mubarak, idza mal-lailu adlama kabiduhu. Apa artinya ini? Apabila malam telah datang, adlama kabiduhu, maka menjadi gelaplah kabiduhu. Apa kabidu? Orang-orang yang melaluinya. Kabidun ini kan kabiduna gitu kan? Ya enggak? Kabidu di sini i'rabnya apa? Marfu kan? Nah, dia marfu. Tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim. Fa'il dari mana? Adlama. Maka menjadi gelaplah kabiduhu. Hu kembali ke mana? Lail. Ya kan? Jadi kabidul lail menjadi gelap. Siapa kabidul lail? Ya, orang-orang yang menghabiskan di waktu malam. Fayasfaru anhum, maka malam pun mulai meninggalkan mereka. Mereka siapa? Kabidu, gitu. Wahum huju'u, sementara mereka terlelap. Ataral khaufu naumahum, rasa takut menghilangkan tidur mereka. Faqamu, lalu mereka bangun untuk apa? Untuk sholat. Ya. Jadi rasa takut telah menghilangkan tidur mereka. Atoro itu kan, toro kan terbang loh. Kalau atoro menerbangkan, menghilangkan. Jadi rasa takut telah menghilangkan naumahum, tidur mereka. Faqamu, lalu mereka pun bangun untuk sholat.
Wa ahlul amni, sementara orang yang merasa aman di dunia huju, tetap tertidur. Artinya ahlul akhirah, orang yang merindukan akhirat karena rasa takut mereka bangun untuk sholat. Sementara yang ahlul amni di dunia, orang yang merasa aman saja dengan kehidupan dunia huju, tetap terlelap. Jadi apa ikhwah? Salah satu yang memotivasi seseorang untuk bangun qiyamul lail di antara khauf, rasa takut kepada Allah, karena di waktu-waktu itu Allah memberikan pengampunan yang sangat banyak yang tidak Allah berikan pada waktu yang lain. Waqala Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini bukan Ustaz Aris ya. Waqala Abu Sulaiman, seorang salaf, ahlul laili fi lailihim. Ahlul laili fi lailihim. Siapa ahlul lail? Orang yang menghidupkan malam-malam mereka. Di waktu malam mereka itu aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Mereka bisa merasa lezat dibandingkan orang-orang yang senang bermain terhadap mainan mereka. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi orang-orang yang suka menghidupkan malamnya dengan ibadah, itu mereka akan merasakan kelezatan melebihi kelezatan orang yang hanya begadang malam untuk main-main dengan main-mainnya mereka. Ya. Begadang malam, banyak tahu sekarang acara-acara yang menjadikan orang itu begadang malam, main bola, ya kan? Wedangan. Ronda kan ada maslahat ya. Ronda ada maslahat. Ya. Itu kan lezat juga, enak. Tapi kalah lezatnya dengan orang-orang yang menghabiskan malamnya, menghidupkan malamnya untuk ibadah. Ya. Sampai ini dikatakan apa? Walaula lailu ma ahbabtul baqa'a fid dunya. Masya Allah ini perkataan emas ini, ikhwan. Kalau bukan karena ada waktu malam, ma ahbabtu, saya enggak suka untuk tetap hidup di dunia. Masya Allah, sampai mengatakan demikian ya. Jadi cintanya mereka ibadah di waktu malam itulah yang memotivasi mereka untuk tetap hidup di dunia. Artinya kan orang bisa seperti itu karena merasakan apa? Kelezatan dan nikmat yang luar biasa. Karena tabiat orang itu kalau merasakan enak mesti tuman. Ya enggak? Ya. Mesti tuman gitu kan. Yang membuat orang itu kapok itu kan karena enggak enak. Ya enggak? Belajar bahasa Arab itu maraki ngeluh. Ya enggak? Nah, ini kapok ya kan? Makanya kalau bisa belajar bahasa Arab itu digawe tuman sih gitu kan. Makanya kalau belajar bahasa Arab pertama langsung belajar nahwu sorof itu sebenarnya bikin kapok. Iya dah? Bikin kapok biasanya. Kecuali sing dablek betul-betul. Wis dablek. Wis kandel gitu. Baru kuat itu. Ya. Dablek bagus gitu ya. Pokoknya modalnya kacah gitu. Mangkat. Ya, pokoknya mangkat. Ya, tapi sebenarnya secara metode memang ya seperti itu ya. Orang itu pokoknya dibuat seneng dulu. Ya kan, dibuat seneng dulu. Kalau udah seneng, oh ya ternyata gampang gitu kan. Ada kitabun. Kamu dari sore gampang lah itu. Gampang ya. Sesuk mangkat meneh yo mangkat gampang. Enak itu. Tuman gitu kan. Karena tuman. Mangkat lagi. Tapi kalau pertama ini isim atau fi'il. Apa? Ora enak. Fa'id tiba bahasa Arab. Apa ya? Maka Masya Allah ini salaf kita ini Masya Allah sampai apa? Ketagihan, sampai mengatakan kalau bukan karena malam dan ibadah di waktu malam, saya nggak mau lagi hidup di dunia ini.
Masya Allah, perkataan yang sangat luar biasa. Karena memang merasakan apa? Ini tidak akan keluar kecuali dari orang yang merasakan kelezatan ibadah di waktu malam. Waqala Ibnu Munkadir. Waqala Ibnu Al-Munkadir. Ma baqiya min ladzati dunya ila thalathun. Tidaklah tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali 3 saja. Jadi keseluruh kenikmatan dunia ini habis kecuali 3. 1, qiyamul lail. 2, waliqaul ikhwan. Itu ikhwan ya. Waliqaul ikhwan. Maksud akhwan. Ikhwan. Jamak dari akun kan ikhwan lah. Ikhwan atau ikhwah. Wa sholatul jamaah, dan sholat jamaah. Masya Allah. Qiyamul lail, liqaul ikhwan, sholatul jamaah. Itu kelezatan dunia bagi yang merasakannya, dan Allah anugerahi untuk bisa merasakannya. Memang kalau ketika Masya Allah kita bisa merasakan lezat ya, kita kehilangan itu apa? Cirinya kita bisa merasakan sesuatu itu lezat bagaimana? Kalau kehilangan terlewatkan kita itu getun. Alah itu kan? Ya enggak? Itu. Kalau kehilangan itu biasa aja berarti ya biasa. Ya kan? Biasa. Bukan spesial itu kan. Sesuatu yang spesial itu apa? Kalau terlewatkan dari kita apa? Sedih kita. Itu mesti spesial bagi kita. Alah, kayak itu kan. Kalau misalnya gaib nggak berangkat masuk mati ilmi misalnya biasa aja, berarti bukan spesial. Kena galasan, kok nggak ngerjakan PR Pak? Kemarin nggak masuk Ustadz. Kena galasan. Ditanya nggak paham kemarin, kenapa nggak paham? Kemarin nggak masuk. Kena dalil. Ya kita seperti itu ya. Ya. Jadi ketinggalan itu bukan berusaha mengejar, tapi malah digunakan sebagai alasan nggak paham. Ya. Karena ya kita masih menganggap ya biasa, bukan sesuatu yang spesial. Kalau spesial mesti apa? Cari. Kemarin apa pelajaran ini? Nah, itu tanya sama temennya loh. Maksudnya gimana ini, saya baca kok malah mumet dewe kok gini. Ada mesti gitu kan. Apa aku ya mumet, aku ya podo. Aku ya mlebu mumet, apa kowe ora mlebu. Yang malah kowe ora mumet lho, ora mlebu malah sampe. Aku sing mlebu mumet. Masyaallah. Itu fakta kenyataan seperti itu. Aku sing mlebu malah mumet lek, penak kowe sing ora mlebu malah ora mumet kan. Ya itu ikhwah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dan memberikan taufik kita untuk apa? Terutama bisa istiqomah mengerjakan qiyamul lail, karena memang ini suatu hal yang merupakan perkara yang senantiasa dijaga oleh orang-orang soleh. Termasuk ciri khas orang-orang soleh adalah qiyamul lail ini. Maka Rasulullah, para sahabat dan ulama salaf serta orang-orang soleh zaman sekarang selalu menjaga perkara ini. Hatta orang awam pun menganggap bahwa tahajud ini suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, apalagi di kalangan penuntut ilmu harusnya lebih memiliki kejujuran. Dan sekali lagi ini hanya untuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan yang menghalang-halangi kita sekali lagi apa? Dosa yang kita kerjakan. Maka mari kita perbanyak istighfar, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjaga amal ibadah yang satu ini. Ya, 6 nutrisi sudah kita selesaikan. Apa? Zikrullah, tilaawatul Quran, istighfar, doa, as-salatu ala nabi, kemudian qiyamul lail. Berikutnya mu'allif ingin menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang ya, itu bisa menyempurnakan iman di hati kita. Apa itu? Az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Nomor H ini kembali kemana? Ke zuhud atau ke dunia? Haqaratiha, dunia. Jadi zuhud terhadap perkara dunia
dan penjelasan-penjelasan tentang hinanya dunia. Haqaratiha hinanya dunia. Dibaca Mas Pras. Anabil Abbas. Bismillah, qala ma'alif rahimahullah ta'ala an Abil Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amaltuhu ahabba idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allahu wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nasu. Yuhibbu atau yuhibba? Ya. Ishad fid dunya yuhibbakallahu washad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Kenapa yuhibba? Karena kok bukan yuhibbu? Jawab syaratnya. I'rabnya apa itu? I'rabnya jazm. Jawab dari amr. Kita izhad ta? Iqra tafham. Itu ta? Iqra tafham. Itu jazmnya mudha'af dengan fathah. Kenapa jazm? Jawab dari amr. Jawab dari amr. Walaupun di situ kata para ulama nahwu apa? Ada syarat yang muqaddar gitu. Ada syarat yang muqaddar. Ishad fid dunya intashad. Nah itu asalnya. Intashad yuhibbakallah. Nah, itu ya. Asalnya gitu, ada innya, cuman itu muqaddar. Ya, terus. Hadisun hasanun rawahu ibnu Majah wa ghairuhu biasani hasanatin. Hasana tan atau tin? Tin. Kenapa tin? Naat ke hasanit. Ya, hasanit itu majrur bil fathah. Ya mamnu minasarfi fa hasanatin majrurun aidan walakin majrurun bil kasrah. Hasanit majrur, hasanah juga majrur. Cuman bedanya hasanit majrurnya fathah. Kalau hasanatin majrurnya kasrah. Gitu ya Mas Miftah ya? Gitu ya? Iya. Ya. Di paragraf ini mu'allif menyebutkan dalil akan keutamaan zuhud. Az-zuhdu dia masdar dari apa? Masdar dari fi'il zahida yazhadu. Ya dulu kalau belajar itu supaya tidak bolak-balik nyari kamus itu ketika kita kan sudah belajar tasrif kan? Ketika menemukan satu kata itu sudah saya berikan kode harokat. Misalnya az-zuhdu ini ya. Dikatnya ini saya beri harokat. Ini berarti ini kedua. Apa maksudnya? Fa'il zahidayas madu mudhari'nya. Saya selalu seperti itu. Ketika membaca ini langsung ingat fi'il ini dan ini. Ikut bab fa'ila ya lalu gitu loh. Nanti kan diulang baca-baca kan lama-lama hafal. Jadi katakanlah kita mencari apa? Kata azhudu. Azhudu itu kan isim. Ya kan? Kita kan nyarinya di bab fi'il, biasanya kamu yang fi'il lah. Mesti ketemu apa? Zaidayas hadudu. Nah, itu kita tulis. Tiketnya ini kita kasih seperti ini. Menunjukkan zaidayas hadu. Berarti fa'ila ya. Nanti amarnya berarti apa? Ishad. Nah, itu kan. Satu kaitan semua. Nah, dengan adanya tanda tadi enggak usah buka lagi. Ini apa ini? Sebenarnya apa? Cukup kita dengan ini. Oh, ini matinya apa? Zaidayas. Itu pengalaman pribadi saya. Yang pengalaman pribadi saja tidak ada kaidah. Kita juga nggak dianjurkan seperti itu sebenarnya.
Diulangan juga nggak keluar. Cuman pengalaman saya seperti itu barangkali bermanfaat gitu kan. Ya, karena kan kita kan nggak mungkin menghafal satu kata itu lengkap semuanya, itu nggak mungkin. Kadang-kadang apa? Ketemunya itu masdarnya, ketemunya isim fa'ilnya, ketemunya mudhari'nya, kadang-kadang itu kan. Ya, termasuk ketika kita mencari ketemu pas mazidnya, itu cari diberi tanda seperti ini, mujarradnya ini. Misalnya kata apa? Ijtima'. Nah, ijtima' itu kan masdarnya apa? Istama'a yastami. Mujarradnya kan jim mim ain itu kan. Itu apa? Jama' ayat jema'u, jami ayat jema'u atau jama' ayat jemu'u. Diberi tanda seperti itu. Oh, berarti mujarradnya dari ini jama' ayat jema'u, berarti bab 3. Nah, itu berarti amernya nanti ijma'. Jadi dengan belajar sorof nanti kaitannya seperti itu. Memudahkan dan memudahkan kita di dalam belajar. Kalau misalkan itu ini seperti itu, tapi kita sediakan dulu kosong, terus ketika baca kitab itu kan mesti kita menemukan kata baru. Terus kita kata baru itu kata di kosong itu di masih mudhari sama masdarnya. Lalu semuanya itu kan juga bisa satu. Ya bisa, tergantung kemudahan masing-masing, mana yang lebih mudah. Kalau saya kan murojaah kitab itu lebih menyenangkan dan lebih asik gitu loh, daripada menghafalkan di buku tersendiri gitu kan. Nah, saya sendiri lebih susah kayak gitu. Karena pas menulis langsung tuh sambil ingat-ingat gitu. Ya itu bagus, ya itu bagus. Kalau antum mudah seperti itu ya nggak apa-apa kayak, ya itu bagus. Tapi kan kalau kita murojaah kitab itu kan langsung ke aplikasinya gitu loh kan, langsung ke aplikasinya, sehingga nanti aplikasi kalimatnya juga masuk, dan faedah bahasa, faedah ilmu juga masuk semuanya. Artinya yang saya lakukan ini supaya apa? Mengikuti peribahasa apa? Sekali dayuh 2-3 pulau terlampaui, maksudnya gitu. Jadi sekali baca murojaah tapi faedah bahasa masuk gitu loh. Itu maksudnya. Jadi ketika membaca, ada tanda, berarti fi'ilnya ini, mudhari'nya ini. Ya, seperti itu. Itu pengalaman saja. Ya. Bisa dipakai, bisa enggak. Itu kan bukan suatu hal yang, ini cuma pengalaman aja ya kan. Terus Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada diriku sebuah amal yang kalau aku mengerjakannya Allah cinta padaku dan manusia juga cinta padaku. Masya Allah. Kadang-kadang menggabungkan dua hal ini kan susah, ya enggak? Kita berjuang mati-matian untuk mendapatkan ridho manusia, ternyata mendatangkan murkanya Allah, ya kan? Kita berjuang mati-matian untuk memperjuangkan syariat, ternyata membuat manusia nggak suka pada kita. Dan itu golibnya kan gitu loh. Ya. Jadi untuk menggabungkan dua hal ini bukan perkara yang mudah, tapi bisa gitu. Apa diantaranya? Kata Rasul ini, ishad fid dunya. Ya, kamu berlakulah zuhud terhadap perkara dunia, maka Allah akan cinta kepada engkau. Dan kamu zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka mereka akan mencintai. Apa maksudnya zuhud di dalam perkara yang dimiliki oleh orang? Kalau bahasa kita itu ojo milik darbeing liyan, itu bahasa kita. Nah, jadi jangan milik darbeing liyan. Pernah dengar? Pernah toh? Baru aja ini. Ya. Jangan ngiri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Gitu loh. Dari perkara dunia itu tentunya. Itu akan membuat orang itu cinta pada kita. Akan membuat orang itu cinta kepada kita. Dan itu nampak seseorang iri kepada yang dimiliki oleh orang lain itu akan bisa dirasakan oleh orang yang diirihi tadi, ya kan? Akan bisa dirasakan. Ya.
Dan itu akan menumbuhkan apa? Kebencian dan rasa tidak suka, kedengkian itu. Itu maksudnya apa? Washad fima indan nas. Jadi kamu jangan terlalu berharap, jangan terlalu ingin dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan terlalu iri dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi lebih percaya kepada apa yang diberikan Allah pada dirinya. Maka termasuk sifat bukan izhad fima indan nas itu apa? Sering minta-minta. Ya kan? Itu bukan sifat izhad fima indan, zuhud fima indan nas. Ya. Meminta-minta kepada manusia itu termasuk sifat yang menghilangkan ini, az-zuhdu fima indan nas. Maka banyak meminta kepada orang lain itu akan merendahkan diri kita. Ya kan? Dan membuat orang itu apa? Tidak suka dengan kita. Lanjut yang kedua. Hadzal haditsu yadullu ala anna Allah yuhibbu az-zahidina fid dunya wa qalu idza kanat mahabbatullahi hiya afdalul maqamat. Hiya afdal afdalu. Afdola khabarnya kanat sudah. Oh iya. Lah hiya itu apa? Ya. Domir fasl. Oh. Domir fasl. Afdola khabarnya kanat. Terus hiya afdalul maqamati faz-zuhdu fid dunya huwa afdalul ahwali. Iya. Dan hadis ini kata beliau mensarah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu cinta pada orang-orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Jangan diartikan orang yang zuhud di dunia, salah. Orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Jadi zuhud di dunia itu satu rangkaian. Ya. Dan nanti akan didefinisikan, akan dijelaskan apa makna zuhud. Ya. Dan hakikat zuhud itu seperti apa. Yang intinya apa? Orang itu bisa zuhud karena apa? Kalau menganggap perkara yang dizuhudi itu perkara yang hina. Kan zuhud itu kan merasa nggak butuh. Ya gitu kan. Merasa cukup. Itu zuhud secara makna gitu. Dan itu bisa terjadi kalau orang itu menganggap perkara itu remeh gitu. Maka orang bisa zuhud terhadap perkara dunia kalau bisa menganggap perkara dunia itu remeh. Berat nggak? Berat. Zuhud ini perkara yang sangat berat sekali. Ya kan? Maka nanti juga dijelaskan di antara tanda-tandanya apa? Orang zuhud itu zuhud terhadap perkara dunia ini dia nggak akan bertambah seneng kalau tambah dunianya dan nggak akan tambah susah kalau itu hilang dari dia. Kan mabut itu. Coba duitnya kita hilang, susah nggak? Dia serah zuhud nih. Gajinya mundak, seneng ora? Seneng, berarti ora zuhud. Karena seneng dan susah kita tergantung terhadap perkara dunia. Berarti kita nggak zuhud itu. Ya kan? Kenapa para sahabat mereka orang-orang zuhud? Mereka terhadap perkara dunia itu pokoknya loss. Maka mereka infak itu kan loss toh? Ya enggak? Seperti itu. Dunia hanya ada di genggaman mereka, tidak mereka letakkan di pundak-pundak mereka. Kapan harus lepas? Lepas. Kapan harus nyari? Nyari gitu. Karena untuk masalah. Nah, jadi di sini menunjukkan apa? Cintanya Allah kepada orang-orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Bukan zuhud di dunia ya, tapi apa? Jangan diartikan orang-orang yang zuhud di dunia, salah. Orang-orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Padahal karena adanya izhad di dunia itu artinya bukan zuhudlah di dunia, bukan itu. Zuhudlah terhadap perkara dunia. Itu maksudnya. Ya. Jadi anggaplah remeh dunia. Maksudnya seperti itu. Maka Allah akan mencintai. Kenapa? Karena ketika orang menganggap dunia ini remeh, dia akan mencari yang lebih mulia. Apa itu? Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang membuat seseorang itu
berat dalam menghadapi kehidupan dunia kecuali apa? Kecintaan yang berlebih terhadap perkara dunia. Ya kan? Dunia itu sudah nyarinya susah. Ya kan? Marake mumet. Ya. Kadang kalau kita mau keluar ya iman, tapi nek mati ya ora digowo. Kan sarwa susah itu ya. Maka berbahagialah bagi seseorang yang diberi anugerah oleh Allah, dimudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan untuk menafkahkan hartanya itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah itu luar biasa nikmatnya. Dan mereka mengatakan idza kanat mahabbatullah, jika kecintaan kepada Allah itu adalah makom, ya, makom, kedudukan yang paling mulia. Jadi cinta kepada Allah itu adalah kedudukan yang paling mulia, maka zuhud terhadap perkara dunia adalah kondisi yang paling afdal, paling utama. Keadaan seseorang yang paling utama itu adalah ketika dia pada posisi dia bisa zuhud dan perkara dunia. Tapi ini teori ini gampang, mengamalkan memang susah sekali. Hanya orang-orang yang betul di taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah itu, susah. Maka gimana? Gajinya mundak orang seneng itu kan angel itu. Gajinya disudo orang susah itu kan angel. Ya enggak? Ya. Orang berdagang, orang payu-payu rugi kan dia enggak susah. Kan angel itu. Kan ketika orang dagang enggak laku-laku berarti rugi. Kurang enggak dunianya? Kurang. Lah orang zuhud sedih enggak? Enggak. Ya kok bisa gitu kan? Karena dia baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan optimisnya terhadap apa yang menjadi jaminan Allah berupa rizki. Karena kuatnya iltija kepada Allah, itu yang menjadikan dia kuat. Gitu kan? Kenapa ketika dunia bertambah dia enggak susah? Dia enggak senang? Ya karena dia yakin bertambahnya dunia itu tidak menjadikan dia itu lebih mulia. Ya kan? Bertambahnya dunia ini tidak membuat dia tambah pahala dan kedudukannya lebih tinggi. Nah, dia yakin seperti itu. Maka buat apa seneng kan gitu. Ning sekali lagi apa? Gampang leh ngucape, uangnya leh ngelakoni. Ya. Maka kita harus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sampai jam berapa nanti? Benar loh, moga loh. Ya, lanjut sebentar lagi ya. Waz-zuhdu huwa insirafur rughbati 'ani syai'i ila ma huwa khairun minhu wa amma al-'ilmu musmiru li hadhil ahali wa huwa al-'ilmu bi kaunil matruki haqiran bil idafati ila al-ma'khudhi. Faman 'arafa anna ma 'indallahi baqin wa anna al-akhirata khairun wa abqa kama anna al-jawhara khairun wa abqa minas salji fad dunya kasalji al-mawdu'u fi syamsi la yazalu Kasalji kasaljil al-mawdu'i fi syamsi la yazalu fi dzubani fi dawaban fi zawabani ilal inqiradi wal akhirati kal jauhari alladzi la fana'u lahu wa bi qadaril yaqini wa bi qadri yakin bitafawuti bainad dunya wal akhirati taqwa rubbati rogbatu fa'ilnya takwa, qawiya yaqwa fa'ilnya ar-rogbatu. Taqwa rubbatu fil bai'i wa qad madahal qur'anu az-zuhda fid dunya wa zamma ar-rubbata fiha faqala ta'ala bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Terus Faqala ta'ala turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah. Faqala farihu bil hayatid dunya wa man hayatud dunya fil akhirati illa mata. ya hasbuk, cukup, jazakallahu khairan.
Kemudian mu'allif menjelaskan hakikat dari zuhud. Ini. Dan zuhud itu ikhwah, dia adalah berpalingnya keinginan, ya, insirafur rohbah, berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi berpalingnya keinginan seseorang dari sesuatu menuju sesuatu yang lebih baik. Ya, paham? Itu zuhud. Secara makna seperti itu. Jadi ketika dikasih air mineral sama dikasih khamr, milih mana? Air mineral. Kenapa? Nah, dia yakin air mineral lebih khair. Itu namanya zuhud. Dia zuhud terhadap khamr tadi. Dia nggak butuh. Nah, gitu. Ini secara bahasa penjelasannya ini. Apa itu zuhud? Nah, berpalingnya keinginan seseorang dari sesuatu menuju sesuatu yang dia yakini lebih baik. Itu zuhud. Adapun pengetahuan yang bisa menghasilkan kondisi ini, kondisi apa? Zuhud ini, kondisi orang bisa berpaling kepada yang lebih baik, yaitu bikaunil matruk hakiron. Fahual ilmu, yaitu pengetahuan bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang hakiron. Apa hakiron? Yang rendah, yang hina. Kenapa dia meninggalkan khamr dan milih air mineral? Karena ini nggak bagus. Ya tak? Ini menyehatkan. Khamr membuat apa? Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ilmu, pengetahuan yang bisa membuat orang ini bisa ketemu kondisi, bisa zuhud ini, kalau dia tahu bahwa sesuatu yang dia tinggalkan itu memang perkara yang hina dibanding perkara yang mau dia ambil. Maka ketika orang itu ingin zuhud pada perkara dunia, ya dia harus betul-betul tahu bahwasanya dunia ini sesuatu yang hina dan akhirat sesuatu yang mulia. Dunia perkara yang akan dia tinggal selama-lamanya, akhirat akan dia tuju selama-lamanya. Harus tahu itu. Ya, maka di dalam doa apa? Wala taj'al ad-dunya akbara hamina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai apa? Cita-cita tertinggi kami. Cita-citamu jadi apa le? Nah. Jadi cita-cita tertingginya dunia. Ya ini Masya Allah itu suatu musibah yang sangat besar sekali. Ya. Maka kalau kita atau seseorang itu belum tahu bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan itu lebih hina dari sesuatu yang mau dicapai, dia nggak akan bisa zuhud terhadap perkara itu. Sehingga ketika orang mau bisa zuhud pada perkara dunia, dia harus tahu hinanya dunia, dan syariat sudah menjelaskan. Walaupun kelihatannya memang apa? Hijau, lezat. Dan memang kenyataannya kayak gitu. Ya enggak? Dunia itu bikin enak diantaranya, walaupun juga banyak yang membuat susah. Aslinya apa? Wang sinawang. Ya enggak? Aslinya itu wang sinawang itu ya. Maka kebahagiaan itu bukan terletak di dohirnya, tapi di hatinya masing-masing. Maka orang yang zuhud itu orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang zuhud. Maka kalau Allah menganugerahkan sifat pada seseorang sifat zuhud, Masya Allah, itu adalah rezeki yang paling besar yang Allah berikan pada dirinya. Tidak harus miskin. Jadi zuhud itu tidak mesti miskin. Bahkan belum tentu orang yang miskin itu zuhud. Nanti ada penjelasannya. Ya kan? Bisa jadi miskinnya mergo kepepet, aslinya pengen iso kaya kancane gitu kan. Di rumah HP, pengen mobil ya HP, bojone ya papat gitu kan. Neng apa daya lah, tangan enggak sampai itu kan. Nah itu bukan zuhud itu. Karena zuhud itu amalan hati, ikhwah. Maka nanti jelaskan, zuhud itu amal hati. Kamu jangan mudah-mudah menilai orang itu zuhud. Ya kan? Jadi jangan sekali-kali kamu itu bersaksi pada seseorang bahwa seorang itu zuhud. Nanti ada perkataan ulama menjelaskan. Kenapa? Zuhud itu amalan hati.
Jadi kita kan tidak bisa membaca hati seseorang kan. Wah, kayak wong sugih kok ngono blas ora zuhud blas. Ya kan? Masya Allah, kayak wong zuhudnya kayak ngono ya. Kok hampir tahu salin. Belum tentu itu ya kan. Jadi zuhud itu tidak bisa dinilai dengan dohir karena itu amalan hati, sifat hati. Wadah ya ikhwah. Ya, seperti itu. Maka di sini barang siapa yang tahu bahwasannya sesuatu yang Allah janjikan di sisinya itu lebih kekal dan akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng, ya, sebagaimana anal jauhar, sebagaimana permata itu lebih baik dan lebih langgeng daripada apa? Salju, es, ya enggak? Podo-podo kincelongi, podo-podo putih, podo-podo api. Pernah melihat es dibentuk-bentuk tak? Pernah tak? Nah, bandingkan dengan permata, ya kan? Bandingkan dengan berlian atau permata ya. Itu sama-sama, tapi beda. Apa itu? Permata itu lebih langgeng, lebih khair, lebih baik dan lebih mahal harganya. Es batu mas, 1.000 itu sah bagur. Permata 1.000 ra itu. Berarti khairun toh. Wa abqa. Permata kena panas enggak apa-apa. Es kena panas leleh. Ya kan? Maka dikatakan abqa. Jadi mu'alim mencontohkan permisalan akhirat dengan dunia itu seperti jauhar dan salj. Seperti jauhar dengan perbandingan jauhar, permata dengan es. Fadunya kasalji. Dunia itu kayak batu es yang diletakkan di bawah terik matahari yang mana layazalu. Dia pasti selalu apa? Fi dawaban. Apa itu? Meleleh. Ila inkirat. Sampai habis. Inkirat itu habis. Mencair. Dawaban itu meleleh. Ilan inkirat. Sampai dia habis mencair. Jadi dunia ibaratnya kayak es yang dipanaski. Ya. Es goreng, pernah lihat es goreng? Esnya digoreng, makanya di Indonesia minyak mahal karena esnya digoreng gitu ya. Digoreng es barangnya kan kok larang gitu. Es sekarang ngombe udah digoreng gitu. Gedang karek mangan ya digoreng. Semua seperti goreng ya. Berita ya digoreng, mahal semua minyak. Ya. Wal akhiratu kal jauhar. Sementara akhirat itu seperti apa? Permata yang tidak pernah hilang. Maka sesuai dengan kadar keyakinan terhadap tafawut, perbedaan antara dunia dan akhirat ini menjadi kuatlah ya, rohbah, keinginan seseorang fil bai. Apa bai itu? Di dalam jual beli. Maksudnya jual beli apa? Orang itu apa yang menjadikan motivasi jual belinya ini kan karena apa? Tahu mahal dan murahnya sesuatu. Ya kan? Jadi yang menjadikan orang itu nilai jualnya itu berbeda-beda karena apa? Ya memang nilai sesuatu berbeda. Kon ini kan nuku 1.000 kan ya mesti wegah. Karena tahu gitu loh. Ya kan? Tapi suatu ketika mungkin dia mau. Karena ketika dia haus, enggak ada yang lain dan hanya ada ini tok. Regane 1.000 nek ra diombe ya geletak itu. Dia mau. Daripada duit 1.000 ning geletak, ya ta? Dia akan korbankan uang 100.000. Kan enggak mungkin toh, eman-eman duitnya aja aku ndek semaput. Kan enggak mungkin. Duit lah golek ya wangen lho. Mesti dia akan korbankan. Jadi baik itu kan transaksi dia mengorbankan uang untuk membeli sesuatu. Dan sungguh Al-Quran sudah memuji sifat zuhud ini, zuhud terhadap dunia ini dipuji dalam Al-Quran. Sementara apa? Dia juga mencela orang yang memiliki rohbah, keinginan yang berlebih di dalam perkara dunia. Rohbah fiha fi dunia. Jadi Al-Quran di dalamnya menyebutkan pujian kepada sifat zuhud terhadap perkara dunia dan mencela sifat
cinta terhadap dunia. Ini. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Turidu aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Ya. Ini ikhwah yang kita bahas, sebenarnya masih banyak ini. Untuk berikutnya ini hanya sekedar penjelasan contoh-contoh dan qaulnya para ulama terhadap apa? Masalah zuhud dan aplikasinya serta macam-macam zuhud. Ya, tingkatan-tingkatan zuhud. Jadi zuhud ini ternyata bertingkat-tingkat. Di bagian akhir disebutkan apa? Tingkatan-tingkatan zuhud. Ya, ada orang yang dia itu sebenarnya apa? Merasa nggak butuh terhadap dunia. Ya, dan tetapi dia sebenarnya pengen gitu loh. Tapi dia berusaha. Ini namanya bukan orang zuhud, tapi apa? Mutazahid. Ya, orang yang mutazahid apa? Orang yang berusaha untuk zuhud. Dia tahu keutamaannya dan dia ingin memilikinya, punya sifat zuhud. Tapi lakon itu kan namanya mutazahid. Ya mudah-mudahan kita nggak punya ya kita punya masuk level yang paling rendah ini apa ya? Mutazahid. Ya, nah ini surah berarti, waduh, masuknya apa ini? Muhibbud dunia berarti kan? Orang yang cinta terhadap dunia. Nasallahu ta'ala as-salaman afiyah. Ada yang dibahas? Cukup ya? Kita sholat di sini saja ya, biar nanti langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, semoga nanti Allah berikan waktu ya. Ya, semoga Allah berikan waktu. Saya juga senang bisa meneruskan. Ya, kita sama-sama bisa mengambil faedah dari para ulama. Memang kita, masya Allah, saling tanasus seperti ini bisa menguatkan keimanan kita bersama. Terus terang berbeda kalau kita baca sendiri sama baca bareng-bareng ini, masya Allah manfaatnya sangat indah, barokah daripada apa? Majelis yang Allah berikan pada kita semua. Ya, demikian ya Pak, semoga Allah memberikan manfaat dari yang kita baca. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.